Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan judul Fungsi Logika dan Grafik. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia dari kelas 02 SAKP 007. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari kelas 02 SAKP 007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan dari kelas 02 SAKP 007. Ada dua materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah mengaplikasikan fungsi logika if, and, or, dan not. Dan yang kedua yaitu membuat grafik pada Microsoft Excel. 1. Mengaplikasikan fungsi logika if, and, or, dan not. Fungsi logika merupakan salah satu kelompok fungsi dari Microsoft Excel yang berguna untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi-fungsi yang termasuk ke dalam fungsi logika diantaranya adalah fungsi if, or, and, dan not. Operator yang sering digunakan untuk mengoperasikan fungsi logika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanda lebih kecil, kedua ada tanda lebih besar, ketiga tanda lebih kecil sama dengan, yang keempat tanda lebih besar sama dengan, yang kelima tanda sama dengan, yang keenam tanda tidak sama dengan. Fungsi logika if. Pengertian fungsi logika if. Fungsi logika if adalah salah satu fungsi logika Excel yang digunakan untuk memberikan pernyataan suatu kondisi. Apabila kondisi terpenuhi, maka fungsi akan mengambil suatu nilai yang telah ditentukan, dan sebaliknya, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan diambil pilihan nilai yang lain. Penulisan fungsi logika if. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung logical test, value if true, value if false tutup kurung. Dengan keterangan logical test yaitu nilai yang ingin kita uji, value if true yaitu hasil jika tesnya benar, value if false yaitu hasil jika tesnya salah. Fungsi logika N. Adapun pengertian fungsi logika N adalah salah satu fungsi logika Excel yang digunakan untuk memberikan nilai true jika semua inputannya bernilai benar. Namun jika salah satu inputannya salah, maka menghasilkan false. Penulisan fungsi logika N. Rumusnya yaitu sama dengan N dalam kurung logical 1 titik koma logical 2. Keterangan. Logika 1 yaitu kondisi pertama yang ingin kita uji yang akan dievaluasi ke true atau false. Logika 2 yaitu opsional atau kondisi tambahan yang ingin kita uji, maksimal 255 kondisi. Fungsi logika OR. Adapun pengertian fungsi logika OR adalah salah satu fungsi logika Excel yang digunakan untuk memberikan nilai true jika salah satu inputannya bernilai benar. Namun, jika kedua inputannya salah, maka bernilai false. Penulisan fungsi logika OR. Rumusnya yaitu sama dengan OR dalam kurung logical 1 titik koma logical 2. Keterangan. Logika 1 adalah kondisi pertama yang ingin kita uji yang akan dievaluasi ke true atau false. Logika 2 adalah opsional atau kondisi tambahan yang ingin kita uji, maksimal 255 kondisi. Fungsi logika NOT. Adapun pengertian fungsi logika NOT adalah fungsi yang digunakan untuk membalikan nilai argumen. Jika logika yang diuji menghasilkan nilai false, maka rumus NOT akan menghasilkan nilai true, dan jika logika yang diuji menghasilkan nilai true, maka rumus NOT menghasilkan nilai logika false. Penulisan fungsi logika OR. Rumusnya yaitu sama dengan NOT dalam kurung logical. Keterangan. Logical yaitu nilai atau ekspresi logika. Setelah kita mengetahui penjelasan dari fungsi logika if, and, or, dan not beserta rumusnya, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh penggunaannya.
Di sini sudah terdapat tabel seleksi tinggi mahasiswa Unpam. Pada instruksi, tinggi minimal untuk dinyatakan lulus adalah 165. Langsung kita masukkan saja rumusnya. Dengan if, buka kurung, klik selnya. Nah, karena tinggi minimalnya adalah 165, maka kita tulis di sini lebih besar sama dengan 165. Lulus, tidak lulus. Nah, jadi ini merupakan syarat, ini merupakan hasil keputusan jika syaratnya terpenuhi, dan ini merupakan hasil keputusan jika syaratnya tidak terpenuhi. Karena syaratnya adalah lebih besar sama dengan 165, maka akan dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi atau kurang dari 165, maka akan dinyatakan tidak lulus. Nah, nilai sel C5 adalah 165, maka hasil yang keluar adalah lulus. Kita coba tekan enter. Nah, kita copy saja ke bawah. Jika sel yang lebih besar atau sama dengan 165 akan dinyatakan lulus, sedangkan yang kurang dari 165 maka akan dinyatakan tidak lulus. Di sini sudah terdapat tabel nilai matkul bahasa mahasiswa Unpam. Pada instruksi, mahasiswa akan dinyatakan lulus apabila terdapat nilai A pada matkul bahasa apapun. Kita tulis rumusnya dengan if, buka kurung, or, buka kurung. Kita klik sel nilai bahasa Arabnya. Klik sel nilai bahasa Indonesianya. Lalu klik sel nilai bahasa Mandarinnya. Tutup kurung. Buat keputusan. Nah. Jadi apabila terdapat nilai A dari salah satu sel B6, C6 maupun D6, maka dinyatakan lulus. Tapi apabila tidak terdapat nilai A dari ketiga sel ini, maka akan dinyatakan tidak lulus. Kita tekan enter. Nah, Abil dinyatakan lulus karena nilai bahasa Arabnya itu A. Sekarang kita coba klik bawah. Nah, jadi apabila mahasiswa memiliki satu nilai A pada matkul bahasa apapun, maka akan dinyatakan lulus. Sedangkan jika mahasiswa tidak memiliki nilai A pada matkul bahasa apapun, maka akan dinyatakan tidak lulus. Di sini sudah terdapat tabel nilai matkul bahasa mahasiswa Unpam. Ada instruksi, mahasiswa bisa dinyatakan lulus apabila nilai semua matkul bahasanya itu A. Sekarang kita tulis saja rumusnya. Dengan if, buka kurung, n, buka kurung. Nah, karena instruksinya itu adalah nilai semua matkul bahasanya itu A, maka kita tulis nilai bahasa Arabnya itu A. Kita lakukan juga kepada nilai bahasa Indonesianya. Dengan A, tutup kurung. Nah, sama seperti penggunaan fungsi logika if tadi, ini merupakan persyaratannya. Jika persyaratannya terpenuhi, maka akan dinyatakan lulus. Sedangkan jika persyaratannya tidak terpenuhi, maka akan dinyatakan tidak lulus. Kita tekan enter. Adil dinyatakan lulus karena nilai bahasa Arab dan nilai bahasa Indonesia itu bernilai A. Sekarang kita coba copy ke bawah. Nah, karena persyaratannya adalah nilai semua matkulnya itu harus A, maka jika ada salah satu nilai yang bernilai B, maka tetap akan dinyatakan tidak lulus. Yang terakhir ada penggunaan fungsi logika if not. Di sini sudah terdapat tabel penggolongan mahasiswa Unpam berdasarkan berat badannya. Pada instruksi, seorang mahasiswa akan dinyatakan gemuk apabila memiliki berat badan minimal 50 kg. Langsung kita masukkan saja rumusnya. Dengan if, kurung not. Nah, kita klik selnya. Karena yang minimalnya itu adalah 50 kg, maka kita tulis lebih besar sama dengan 50. Tutup kurung, lalu kita buat keputusannya. Nah, rumusnya bisa dibaca seperti ini. Jika nilai C5 bukan lebih besar atau sama dengan 50, maka akan dinyatakan lurus. Namun apabila nilai C5 lebih besar atau sama dengan 50, maka akan dinyatakan gemuk. Langsung kita klik enter. Kita copy ke bawah. Nah,
maka secara otomatis mahasiswa yang memiliki berat minimal 50 kg akan dinyatakan gemuk, sedangkan mahasiswa yang memiliki berat badan di bawah 50 kg maka akan dinyatakan kurus. 2. Membuat grafik pada Microsoft Excel. Untuk membuat grafik pada Microsoft Excel cukup mudah, kita tinggal memblok saja sel yang ingin kita buatkan grafiknya. Lalu kita pergi ke menu toolbar Insert, kita klik. Lalu kita lihat pada bagian Chart, terdapat banyak sekali bentuk dan ragam grafik yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan saja sesuai keperluan. Saya ambil contoh bentuk grafik yang itu di kolom yang ini. Kita klik saja. Nah, maka grafiknya langsung jadi. Kita juga bisa merubah desainnya. Lalu kita juga bisa mengganti warna barnya. Jadi kita bisa menggantinya sesuai selera. Setelah itu, nah maka grafiknya akan langsung jadi. Sekian yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.